wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang macam cedera olahraga dan penanggulangannya. Sebelum saya melanjutkan ke materi, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam cedera olahraga dan cara penanggulangannya, serta mendemonstrasikan cara penanggulangan cedera olahraga dengan benar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah. Akibatnya, darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah yang kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang. Pembengkakan yang menyertainya bisa sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Benturan keras pada kepala dapat akibatkan memar dan luka sayat. Penanganan pada cedera memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres daerah cedera dengan es selama 12 sampai dengan 24 jam untuk hentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk cegah cedera lebih lanjut dan percepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya. Dislokasi pada atlet sering terjadi di daerah bahu, sendi panggul, atau paha. Oleh karena itu, terpleset dari tempatnya maka sendi itu menjadi macet dan terasa nyeri. Sebuah sendi yang pernah alami dislokasi, ligamen-ligamennya biasanya menjadi kendor. Sendi yang kendor akan mudah alami dislokasi kembali. Penanganan saat terjadi dislokasi antara lain yaitu: yang pertama, menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang. Yang kedua, diistirahatkan secara total dengan spalk pada jari-jari dan dibawa ke rumah sakit. Fraktur adalah suatu keadaan seseorang yang alami keretakan, pecah atau patah, baik pada tulang maupun tulang rawan. Patah tulang digolongkan menjadi dua, yaitu patah tulang kompleks, di mana tulang terputus sama sekali, kemudian patah tulang stres, di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Selain itu, patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, patah tulang terbuka, di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Yang kedua, patah tulang tertutup, di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Penanganan patah tulang pada atlet yaitu: yang pertama, atlet tidak boleh lanjutkan pertandingan. Yang kedua, segera atasi shock atau pendarahan yang terjadi. Yang ketiga, lakukan pertolongan pertama atau reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit agar penderita tidak terlalu merasa nyeri bila dilakukan reposisi. Yang keempat, lalu pasang spalk balut, tekan untuk mempertahankan kedudukan yang baru serta menghentikan pendarahan dengan kain steril. Gejala akibat patah tulang sebagai berikut. Yang pertama, jari tidak dapat digerakkan. Yang kedua, nyeri setempat dan makin bertambah bila digerakkan. Yang ketiga, hilangnya fungsi. Yang keempat, terdapat perubahan bentuk. Yang kelima, nyeri tekanan atau ketok. Kram otot adalah kontraksi yang terus-menerus dialami oleh otot atau sekelompok otot terasa nyeri. Kram bisa terjadi pada otot-otot perut, betis, paha belakang, dan telapak kaki. Kram otot dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, otot terlalu lelah saat berolahraga. Proses pembakaran dalam tubuh menghasilkan sisa metabolik menumpuk berupa asam laktat dan merangsang otot atau saraf, terjadilah kram. Yang kedua, kurang pemanasan atau pendinginan. Yang ketiga, adanya gangguan sirkulasi darah menuju ke otot. Secara umum, penanganan cedera terhadap kram otot sebagai berikut. Yang pertama, istirahat. Berikan semprotan kloretil spray untuk hilangkan rasa nyeri yang bersifat lokal. Yang kedua, gosok dengan obat-obat pemanas seperti counterpane dan salonpas gel. Tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak terganggu saat kejang otot. Yang ketiga, saat otot kejang, tahan otot pada kontraksi atas ujung. Tarik otot tersebut agar
miosin filamen dan aktin miosin dapat menduduki posisi semestinya sampai kram berhenti atau kejangnya hilang. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari trauma, pukulan, benturan, atau terjatuh. Pendarahan dapat terjadi pada hidung, mulut, dan kulit. Pendarahan pada hidung, penanganan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penderita diposisikan duduk, batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Lakukan kurang lebih 5 menit, penderita dianjurkan bernapas melalui mulut. Yang kedua, bersihkan hidung dan mulut dari bekas darah. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, yaitu sekitar mata hingga pipi. Biasanya pendarahan akan berhasil dihentikan. Yang ketiga, jika pindahan di atas tidak berhasil, penderita harus diberi pertolongan dokter atau dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan hal ini disertai fraktur atau kadang-kadang deformitas. Yang keempat, jika pendarahan akibat fraktur atau retak tulang hidung, segera hentikan kompres dingin, bawa ke rumah sakit. Yang kelima, jangan sekali-kali meniupkan udara dari hidung untuk mengeluarkan darah beku, karena dapat terjadi pendarahan paru. Pendarahan pada mulut. Penanganan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hentikan pendarahan dari bibir atau gusi dengan menekan langsung pakai kompres dingin. Yang kedua, bila gigi goyang atau fraktur, jangan dicabut, bawa ke dokter gigi. Pendarahan pada kulit. Penanganan pendarahan pada kulit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka terlebih dahulu dengan obat yang mengandung antiseptik. Yang kedua, setelah luka kering, berikan obat yang mengandung antiseptik seperti betadine. Jika luka sobek lebih dari 1 meter, sebaiknya dijahit. Jika luka lepuh dan robek, potonglah sisa-sisa kulitnya lalu bersihkan. Bebatlah dengan bahan yang tidak melekat. Pingsan adalah keadaan hilang kesadaran sementara atau dalam waktu singkat. Pingsan disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Misalnya, aktivitas fisik yang berat sehingga kekurangan oksigen sementara. Pengaliran darah atau tekanan darah menurun karena pendarahan hebat, karena jatuh dan benturan. Namun, secara umum, seseorang pingsan karena kondisi orang itu sendiri dan cuaca lingkungan. Pingsan biasa. Keadaan ini dijumpai jika siswa berbaris di bawah terik matahari, penderita anemia atau kurang darah, lelah, takut, atau tidak tahan melihat darah. Pingsan karena panas. Pingsan jenis ini terjadi jika peserta didik berolahraga di tempat yang sangat panas. Penanganan pingsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangunkan atau menyadarkan. Yang kedua, mengeluarkan atau membawanya ke tempat yang tenang. Posisikan terlentang dan kepala tanpa bantal. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan lebih teliti mengenai refleks pupil. Jika ditemukan sesuai antara pupil mata kanan dan kiri, berarti bukan semata-mata gegara ringan tetapi dalam keadaan gawat. Luka adalah suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya. Akibatnya bisa pendarahan dan mengalami infeksi. Luka dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Luka lecet adalah cedera goresan pada kulit. Luka lepuh adalah cedera gesekan pada kulit. Seluruh aktivitas seseorang, baik kontak langsung maupun karena peralatan yang dipakai, dapat menimbulkan luka. Penanganan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka agar tidak infeksi. Cara membersihkan luka pada kulit yaitu bersihkan atau cuci dengan hidrogen peroksida atau H2O2 3% yang bersifat antiseptik, membunuh bibit penyakit seperti detol atau betadine. PK, kalium permangat, kalau tidak ada bisa dengan sabun. Setelah luka dikeringkan, berikan antiseptik, misalnya obat merah, yodium, tinktur, larutan betadine pekat. Untuk luka robek lebih dari 1 meter, sebaiknya dijahit. Yang kedua, bila lepuhnya robek, potonglah sisa-sisa kulitnya. Kemudian bersihkan dan bebatlah dengan bahan yang tidak lengket atau melekat. Yang ketiga, bila lepuh utuh dan tidak mudah robek, biarkan atau letakkan bebat untuk lepuh di atasnya. Yang keempat, bila lepuhnya tegang, nyeri, atau terlihat akan pecah, bersihkan lalu tusuk dengan jarum steril. Kemudian tutuplah dengan bebat yang bersih. Sekian materi hari